tubuh seperti ini kerapatannya tidak menutup kemungkinan untuk menyetop laju arus itu agak lambat sehingga mereka bisa lari ke bukit. Karena tahun 2006 pernah disapu tsunami mangrove, tsunami Pangandaran, belum ada mangrove-nya yang sekuat ini. Ini jadi kita juga tetap berbasis mitigasi. Next, nah, ini citra satelit sudah jadi ini juga untuk pekan ke depan. Pekannya cuma satu. Nama dari anak dulu besok ngomong ini Pak Kapsi dulu pernah nanam tuh ini sudah menanam ini pernah ada tigalanya. Ya, next. Capaian prestasi, next. Ini kami sudah pernah PKSM juara 1 2016, Warna Lestari KTH kelompok 2018. Banyak penghargaan yang selama ini kami ikuti secara nasional. Ya. Terakhir 2004, ya dari kegiatan ini banyak sudah, jadi tidak bisa kita sebut. Dan salah satu aktivitas yang selama ini memberikan kontribusi ekonomi ada kesiapan bibit. Sampai sekarang SDM Pansela ini diminta oleh PT Konsultan sebagai pemegang dana donor dari Komite CSR yang kami lakukan, dan kami diminta untuk melakukan restorasi mangrove di Seweni dan di Bibit. Mohon izin, saya juga baru pulang dari sana, ini baru nyampe rumah. Karena dengan kantor ke sini saya tidak akan pulang. Ini kehormatan loh. Besok kalau saya ke sana kan juga itu mungkin diperlakukan seperti ini. Di Tani Sayang, di Tujuh sampai ke Teluk Sumbang, dan saya menggarap restorasi di Dumarik 447 hektar. Ya, dari sana vegetasinya adalah Apiculata sama Soneratia, terletak. Kami kolaborasikan dengan Risopora. Setelah jadi, kita langsung sebagian kita susun pakai pepat karena di sana dijarah untuk membuat kapal. Dan sekarang kalau dari 65 hektar yang sudah kami tanami, kisaran 50-60% sudah mulai tumbuh berhasil, dan ancaman yang paling berat adalah tritip sama limbah sampah kayu besar. Begitu datang gelombang air angin timur, angin utara, disapu ratusan bahkan sampai ribuan tanaman itu disapu, pohonnya sebesar diameternya sampai 1,5 meter. Saya sendiri stres tapi tidak perlu marah karena itu cobaan. Begitu saya sabar pasti ya rusak, ya saya harus lagi. Itu luar biasa. Tadi pagi, kemarin pagi saya juga ngecek, aduh datang lagi ya kayunya. Jadi harus sabar Bapak Ibu yang ada di wilayah Kalimantan, karena resiko punya kayu besar dan ada yang di depan ya seperti itu. Jadi saya maklumi. Dan di sana ada dari sisi restorasi ada 3 yang saya terapkan: konservasi, perlindungan dan keamanan. Ketiganya adalah ekonomi, pemberdayaan masyarakat yang kami terapkan. Tepatnya di Kampung Dumarik. Next, ini pengembangan usahanya, yaitu yang mungkin tadi sudah disampaikan, ada sebagian. Next, nah ini ada nira, Pak, caranya seperti itu. Ya, bisa steril lah, steril versi Pansela. Yang penting enaknya saja. Yang penting sudah seger ke sini, diminum seger, sudah anggap itu steril, insya Allah sehat. Terbebas dari kimia kan aman gitu. Ya ini. Nah, ini sudah niranya. Nah, next. Ini gulanya, iya. Gulanya ada, ya. Sudah di packing. Ya, ada, ini ada gulanya, sudah. Next, legennya. Ini kopi sama tehnya mana? Ini baru kopinya. Ini kepitingnya. Ini semoga nanti masih bisa sempat nengok gitu. Terus next. Nah, ini kepiting. Masih ada. Ini tehnya. Daun druju di sana ada gak ya? Saya sepanjang jalan dari Lempake ya. Iya. Sampai ke
Batu Putih sampai ke Teluk Sumbang belum menemukan deruju di sana. Iya belum. Iya betul. Ya. Ya. Ya tapi paling banyak memang. Ya. Ini sudah. Next. Ya. Untuk ekowisata. Nah, ini yang kemarin ikut mendokrak susur mangrove. Iya. Penetapan geopark Kebumen ini salah satunya dari kegiatan kita. Next. Nah, ini pencanangan pengembangan ekowisata, beliau Pak Ganjar datang sendiri ke sini. Next. Nah, ini tempat edukasi penelitian dari semua unsur dari PAUD sampai perguruan tinggi hadir melakukan penelitian di sini dan juga belajar bersama. Next. Nah, ini fasilitas-fasilitas pendukung. Ini badan usaha milik desa hadir di sini dengan mengeluarkan legalitasnya tiket. Jadi kita supaya KTH tidak berani mengeluarkan tiket. Tiketnya siapa? BUMDes. Nggih, itu. Iya, aman. Kita lebih ke teknis konservasinya. Next. Sementara ini. Dan saya tambahan untuk di daerah tadi Kalimantan di Bero, pesisir Bero yang ada di sana, kami dari sini membawa 6 personil. Jadi yang 3 teknis, yang 2 supervisor, yang 1 advisor. Dan itu mungkin sampai 25 tahun baru waktunya terkurangi 5 tahun. Hanya sedikit sharing saja. Tapi tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di sana bisa potensi ditanami mangrove, tapi perlu dikaji sesuai dengan kondisi alamnya dan ada di muara atau pantainya yang bagaimana di sana unik memang. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu Rina, Bu Kepala. Secara kurang kelebihan saya minta maaf dan silakan kita sharing bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak ya, yang langsung ya. tritip tadi itu Pak, itu cara menghilangkannya gimana Pak? Ya, kalau bisa tritip yang dihilangkan itu induknya, induk tritip. Tapi apa bisa? Belum bisa. Terus bagaimana Pak Kamsi? Mengatasi yang itu loh. Mengatasinya saya dengan cara tanaman begitu ditanam pakai polybag karena di sana pakai pemberat. Kalau pakai propagul biasa tersebut maka gerakan arus di sana itu setelah saya pelajari kencang, gerakan arus bukan gelombang, arus karena dekat muara. Jadi harus ada pemberat namanya polybag, tidak dibuang, dimasukkan. Nah setelah 3 jadi 1, terus kita lilit pakai plastik tutup makanan itu yang plastik ya, plastik yang untuk makanan kan ada yang elastis wrapping ya itu wrapping saya itu kalau istilah saya kasih kondomisasi jadi sama propagul yang saya kondomi ya cuma produk saya dan itu tidak masuk begitu lepas dan itu kalau membesar plastiknya elastis membesar jadi saya ada di sana, monggo kalau yang Bapak hidup bisa main ke sana. Ya, kalau sekarang sudah berakar 3 sudah dilepas. Iya betul. Ya itu sementara yang paling cocok. Ya. Jadi dia nggak langsung nyentuh anunya ya, nggak nyentuh anunya maksudnya tritipnya tidak langsung nyentuh tidak, ke aman. Di kondom kita. Iya di kondomi. Ternyata supaya tidak kena tritip harus menggunakan kondom plastik. Jangan diketawakan, tapi itu praktek yang berhasil insya Allah. Iya logis. Iya. Ada lagi? Tapi itu baiknya namanya apa Ibu? Apa mau kondomisasi? Lebih menarik Pak jadinya. Menarik. Iya. Berbagai upaya ternyata bisa ditemukan. Kalau di sini bebas tritip. Di sini ancamannya ada 4. Pertama adalah sampah karena ini muara. Kedua itu adalah tukang nelayan pinggir yang tebar jala, begitu sekali tarik dengan diameter 6 meter, itu sekali tarik ada 30-40 tumbang semua. Yang ketiganya itu adalah peternak kambing karena daunnya kan bisa makan kambing. Nah, yang keempat, ya ini juraganya juga punya perahu wisata
Kalau pas airnya penuh, kipasnya itu sekali jalan langsung. rusak. Iya, tahu-tahu setelah airnya surut, dedel duel. Itu. Sebenarnya saya dendam, tapi wong keluar ya sudahlah dari. Kalau yang Kalimantan unik memang itu kayu di saat musim utara ya Pak ya, itu sampai ketinggiannya 3-4 meter gelombangnya itu ekstrim ya. Siap monggo. Kalau di Kota Baru itu selain bukit, kami juga kemarin temukan kelomang itu. Oh kelomang. Dia Ya. Ini ya. Oke, kelomang paham. Tapi kelomang tidak seberapa. Kelomang itu lebih cenderung di posisi air yang saat surut. Dan ada dua yang menjadi masalah di Tunjungan dan di sini juga sama, di Bro juga sama. Kelomang sama kepiting, saat kita menanam, di pucuknya itu dipangkas kalau oleh kepiting karena mengejar serangga. Daunnya bukan dimakan kepiting bukan, tapi kepitingnya yang mengejar serangga, sehingga pucuknya kepangkas. Di situ menghambat. Terus kelomang yang diserang itu bagian batangnya. Makanya satu-satunya jalan di ya, ada lagi? Monggo Bu. Apa Bu? Volumenya agak ditambah? Oh, pola tanam jaraknya adalah 1 meter 1. Karena ideal mangrove ini jarak nanti tumbuh itu adalah 4-4. Jadi kenapa pengukuran 1-1? Karena nanti dikurangi kematian, tumbuhnya menjadi sama 4. Jarak tanam. Setiap satu planches, satu acir, kita kasih 2 atau 3 bibit, jadikan 1. Jadi memang agak besar, tapi tingkat keberhasilan insya Allah sedikit besar. Kalau 3 mati yang 1 masih 2, mati yang 1 masih bertahan, insya Allah itu sudah sudah besar. Kalau kita nyari banyak, tanam 1-1, begitu kesapu penyakit atau memang ada hama dan lain sebagainya, kita sudah kehilangan. Ya. Dan ingat, satu blok panjang 100 meter, lebar 50 itu dibikin blok kotak. Karena tujuannya untuk sirkulasi angin dan saat pembersihan atau patroli lebih mudah. Kan ada bantuan pengamanan juga melalui perahu itu saat ya. Panjang 100 meter dibikin blok, lebarnya 50 meter itu kalau bisa seperti itu. Ada lagi Bu? Monggo Pak. Pak, misalnya bertanya terus. Udah apa-apa, ini malah saya seneng. Kan kalau nanti udah bisa saya pet. Ya Pak, gini, kami kan juga baru nanam nih Pak di Kota Baru. Ya. Nah, kondisi di Kalimantan khususnya di Kalsel itu kan ada saat dimana air laut itu tidak bisa surut. Ya. Dia kan pasang surut tuh Pak. Ya. Ada pasang dan surut kering. Tapi ada masanya yang namanya konda. Nah, konda itu dimana surut tetapi tidak kering gitu. Nah, maksud saya begini, untuk tanaman bibit baru Pak, ketika dia terendam terus, kira-kira ini bisa bertahan nggak? Mate. Iya. Sudah langsung vonis mati itu. Berapa lama Pak? Itu lebih dari 3 hari mati jelas. Maka yang paling ideal tidak boleh langsung propagul, tapi melalui polybag dulu, pertumbuhannya, penanamannya bisa diatur. Daun 4, daun 5 itu bisa diatur penanamannya. Kapan? Musimnya itu juga, itu kan ada masanya ya, gelombang yang stabil atau elevasi yang stabil itu di sana ada, itu maka harus diperhitungkan. Kalau di istilah Jawa pranoto mongsonya itu harus. Maka saya menghindari siklus angin utara itu setiap berapa tahun terjadi. Ternyata di sana siklus angin utara itu 2 tahun sekali Pak. Jadi setelah sekarang jadi baru gitu menanam siklus itu angin utara. Ya, jadi itu tadi harus hati-hati. Jadi nanamnya supaya ada elevasi karena itu akar napas ya. Ya harus diperhitung sampai secermat itu. Ada lagi? Satu lagi Pak. Ya 2 juga boleh. Iya. Ini tadi kalau untuk Mas Rup ya, saya pikir sudah jelas. Tadi terkait dengan KEE Pak. Ya KEE. Esensial. Apakah di lokasi ini itu sudah ada semacam buku
perencanaan lahan basahnya, Pak? Oke, terima kasih. Di rencana tata ruang wilayah ini memang yang bisa menjawab beliau ini, ya. Rencana tata ruang wilayah untuk lahan basah di sini sudah ditentukan atau belum beliau. Jadi nanti akan disampaikan Bu Rina, ya. Tapi itu salah satunya karena di sini adalah daerah bantaran sungai dan kebetulan masuk muara, masih unsur hutan pantainya di skala prioritaskan dan bisa mempengaruhi kebijakan mengenai penentuan tata ruang. Setahu saya kemarin yang disampaikan Pak Gubernur seperti itu. Jadi intinya lahan yang ada di sini untuk alih fungsi itu sangat kecil terjadi dan prosesnya itu sulit. Contohnya kemarin mau pada pelebaran peluasan pendaratan ikan itu juga prosesnya sulit. Apabila kelompok tidak tanda tangan ya tidak akan berhasil. Nah, desa juga tidak tanda tangan, CDK lebih-lebih. Nah, jadi tadi kalau penentuan tentang lahan apapun kelasnya ya yang itu kebijakan nanti Bu Rine yang bisa menjelaskan. Ya, Ada lagi? Izin Pak, maksudnya begini Pak, kan ini sudah ditentukan sebagai kawasan esensial, Ya. atau istilah sekarang itu dengan aturan yang baru sekarang, undang-undang yang baru namanya kan preservasi Pak ya, Ya. area preservasi. Ya cuman itu masih belum kita gunakan karena memang belum ada turunannya gitu Pak. Iya, iya. Okay. Maksudnya begini Pak, kan sudah ditentukan oleh Gubernur bahwa ini kawasan esensial. Lalu ditunjuklah pengelolanya siapa gitu kan. Ya. Nah, oleh pengelola ini apakah sudah dibentuk semacam dokumen perencanaan pemanfaatan lahan basah? Kalau itu memang ada, ya. kami ingin ingin belajar gitu. Ya, boleh. Karena kami juga di sana memiliki kawasan esensial, cuman kendalanya belum terkelola dengan baik. Ya, nanti para pihak yang terlibat ini Bu Rina yang menjawab. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Tadi kayaknya ada ya.